Perkenalkan, Ki Buntung si pencabut nyawa. Si pencabut nyawa? Pencabut singkong kali? Jangan sombong di sana. Siapapun kalian, aku tidak gentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku semua, dimanapun Anda berada, semoga selalu dimudahkan rezekinya dan dimudahkan setiap urusannya. Dan selamat bergabung di AG92 Channel yang akan menceritakan serial film Jaka Gledek yang dimulai dari berkelana mencari jati diri menuju ke Cadas Pangeran. Tidak usah banyak cendol dawet lagi, mari kita simak bersama-sama videonya sampai selesai. Apa paman tidak pernah bertemu lagi dengan ayahku? Alkisah dimulai dari diperlihatkannya si Jaka dan sang guru lagi asik ngadem di pinggir gelombang atau sungai. Sayangnya cemilan pun tak ada. Sang guru menceritakan keadaan dan sejarah kedua orang tuanya yang kabarnya hingga kini masih belum jelas kebenarannya. Ada yang mengatakan ayahmu di penjara. Ada lagi yang mengatakan ayahmu sudah meninggal. Dikarenakan suatu kejadian di masanya itu, ayah Jaka Gledek seorang pemimpin laskar pejuang yang berjuang dan melawan penjajah atau kompeni di masanya itu. Dan hingga kini kabar sang ayah Jaka Gledek masih simpang siur antara ditahan kompeni atau sudah mati. Banyak laskar yang tewas dan ditawan serta tercerai-berai, termasuk ibumu, menghilang begitu saja entah kemana perginya. Ada yang mengatakan ibumu tertangkap sebagai sandera agar ayahmu mau menyerah. Ada lagi yang mengatakan ibumu mati dimakan harimau di hutan Srengseng. Dimakan harimau? Ya. Dan oleh sebab itu diselamatkanlah bayi Jaka Gledek oleh sang guru yang tak lain adalah Tabib Ahmad Tan Sui Hong dari Cina. Sejak kejadian itu diasuhlah dan dirawatlah bayi si Jaka Gledek hingga tumbuh besar seperti sekarang. Dan diajarkanlah si Jaka Gledek beberapa ilmu dan kanuragan yang dimiliki oleh gurunya untuk pembekalan si Jaka Gledek di waktu besar nanti. Dan sang guru menyuruh si Jaka untuk berkelana menuju ke Cadas Pangeran guna mencari Kiai Makdum. Dikarenakan Kiai Makdum adalah guru ngaji atau spiritual ayahnya di masanya itu, sekaligus seseorang yang membantu ayahnya untuk melawan penjajah kompeni di masanya itu. Dan sambil mencari pendekar-pendekar yang sama-sama berjuang dengan ayahnya dulu untuk berguru dan melengkapi ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh gurunya. Berkelanalah kau sambil mencari pendekar-pendekar yang sama-sama berjuang dengan ayahmu dulu, dan bergurulah pada mereka untuk melengkapi ilmu yang sudah paman berikan kepadamu. Siapa saja pendekar-pendekar yang paman maksudkan? Ya, seperti Ki Sendangkarya dan Radiatso. Mereka adalah pembantu ayahmu yang setia. Dan merekalah yang tahu banyak tentang keluargamu. Oh ya, paman baru ingat satu lagi. Namanya Kiai Makdum. Beliau
guru ngaji ayahmu. Menurut warta yang paman dengar, beliau kini memimpin pesantren di Cadas Pangeran. Cari dan mintalah petunjuk darinya. Dan sampaikan salam paman untuknya. Baik, Paman. Dan malam harinya terlihat si Jaka yang sedang melamun dan mengingat pesan-pesan dari gurunya. Jaka, ingatlah pesan paman. Dalam pengembaranmu nanti, amalkan ilmu yang kau miliki untuk membela masyarakat yang tak berdaya. Tolonglah orang-orang yang butuh pertolongan, dan jauhi orang-orang jahat yang suka mementingkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Tegakkan kebenaran dan keadilan. Lawanlah angkara murka, hawa nafsu, dan ambisi yang tak terkendali. Dan si Jaka akan mengingat selalu nasihat yang diberikan oleh gurunya. Seketika itu ia beristirahat untuk mempersiapkan keesokan harinya. Di pagi harinya itu terlihatlah si Jaka yang sedang mempersiapkan kuda yang akan dibawanya nanti. Dan di saat itu juga sang guru memanggil si Jaka karena ada hal yang ingin disampaikan pada si Jaka. Jaka, kemarilah. Ada apa, Paman? Duduklah, Jaka. Paman tidak bisa memberimu apa-apa kecuali ilmu yang sudah paman ajarkan kepadamu. Dan ternyata sang guru memberikan suatu pusaka, yaitu pedang yang terbuat dari baja murni, dan sekaligus pedang itu adalah warisan dari leluhur gurunya. Terbuat dari baja murni dan campuran logam pilihan. Terimalah. Pedang ini sangat luar biasa. Terima kasih, Paman. Sang guru pun juga memberikan seperangkat pakaian yang terbuat dari kulit macan kepada si Jaka. Dan sang guru menyuruh si Jaka untuk segera memakai pakaian tersebut. Dikarenakan sang guru ingin melihat si Jaka memakai pakaian itu sebelum keberangkatannya. Terima kasih, Paman. Dan bergegaslah si Jaka untuk mengenakan pakaian tersebut. Sudah, Paman. Dan terlihatlah si Jaka yang amat gagah mengenakan pakaian baju lorak macan itu. Seketika itu pun sang guru pun terheran dan bergedek-gedek kepalanya, dan langsunglah berdiri ia untuk mengantarkan
si Jaka menuju ke kudanya sambil berpesan untuk yang terakhir kalinya. Ingat Jaka, kewajibanmu adalah membela kebenaran. Jangan takut menderita di saat membela keadilan. Karena penderitaan adalah selendang para nabi. Nabi penyebar kebenaran dan penegak keadilan. Baik, Paman. Dan tak lupa juga si Jaka saling sungkem pada gurunya untuk meminta doa agar diberikan kelancaran dalam perjalanannya. Berangkatlah Jaka, doaku bersamamu. Semoga kau dapat bertemu kedua orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beranjak pergi dari rumah gurunya dan memulai perjalanan berkelanannya, sampailah si Jaka di suatu desa. Dan segeralah si Jaka mencari tempat nongkrong atau angkringan untuk melepaskan dahaga dan rasa laparnya. Ya ampun, masih ada juga orang setampan itu. Memangnya kamu naksir? Kalau aku, ya nggak nolak. Jadi dasar itu sih maumu. Akan tetapi sesampainya di persimpangan jalan terlihatlah 4 kawanan preman pasar yang lagi melirik kuda si Jaka. Kelihatannya kuda mahal. Akang mau? Ya, mau sih mau. Tapi sayang, kudanya kan cuma 1, sedangkan kita berempat. Kan bisa gantian, Kang. Iya benar. Bumbung ada yang ngantar. Udah bagus. Dan 4 kawanan preman pasar itu merencanakan untuk mengambil kuda si Jaka dan segeralah ia mengikuti si Jaka. Dan pada akhirnya si Jaka pun berhenti di sebuah angkringan yang mungkin letaknya tidak jauh dari pasar yang telah dilewatinya. Mau pesan apa, Kisanak? Dan segeralah ia memesan menu-menu yang ada di angkringan tersebut. Sambil melihat-lihat suasana yang ada di angkringan tersebut, terlihatlah pendekar wadon dan sang guru sedang menikmati hidangannya. Saat si Jaka melihat keluar ke arah kudanya yang sedang diparkir di depan angkringan tersebut, terlihatlah 4 kawanan preman pasar itu yang sedang mengelus-elus ingin membawa kudanya. Namun salah satu dari preman pasar itu menunjuk si Jaka karena ia ingin izin dulu membawa kuda tersebut. Dan masuklah 4 kawanan preman pasar itu menuju si Jaka untuk berunding membawa kuda si Jaka. Ini ada kuda. Kenal kami tidak? Si Jaka pun celingak-celingu dan mengamati satu persatu wajah preman pasar tersebut. Dan tanpa sengaja, pendekar si wadon tadi dan sang guru mendengar perbincangan si preman pasar dan si Jaka. Dia pun sontak tertawa terbahak-bahak. Kenalkan, Ki Buntung si pencabut nyawa. Si pencabut nyawa? Pencabut singkong kali. Kurang ajar. Hei bocah. Dan salah satu preman pasar itu mendatangi pendekar wadon dan sang guru yang lagi asik menikmati hidangannya karena dia merasa diremehkan dan diketawakan tadi. Dan akhirnya dia pun berbuat yang tidak sopan pada pendekar wadon. Dan pada akhirnya diculuplah mata si
preman pasar tadi hingga terpental menuju si Jaka, dan alhasil si Jaka pun menghindari dia. Bangsat kau gadis cilik, berani-beraninya kau melukai adikku, ha? Dan terjadilah pertikaian yang mungkin amat tidak menyenangkan, dan akhirnya si guru pun melerai pertengkaran itu dan hendak berkata bahwasanya ia di sini tidak mencari musuh, dan akhirnya si guru pun mengejak si wadon untuk pergi meninggalkannya. Bangsat, mereka kabur. Sebaiknya kita bawa dulu Kang Buntung pada Ki Balong Jeru, Kang. Ya betul, Kang. Kalau tidak cepat diobati, Ki Buntung bisa buta. Dan terlihatlah 4 kawanan preman pasar tadi yang kebingungan karena salah satu temannya matanya yang sudah diculek oleh pendekar wadon tadi. Dia pun merasa kesakitan dan akhirnya ia pun hendak membawa kuda si Jaka untuk pergi mengobatkan temannya yang sudah diculek tadi. Namun si Jaka pun melarang yang kudanya hendak akan dibawa. Dan seketika itu masuklah 2 preman pasar tadi untuk berunding dan meminta izin apakah boleh kudanya dibawa untuk pergi berobat. Punya siapapun juga, itu adalah berarti milikku. Dan hasil dari rundingan itu, si Jaka pun tidak menyetujui bahwa kudanya yang akan dibawa. Dan akhirnya si kawanan preman itu memaksa si Jaka. Jangan sombong Kisana. Siapapun kalian, aku tidak gentar. Sebenarnya aku bisa membunuh kalian, tapi aku tidak mau mencari musuh. Maka tolonglah, jangan ganggu aku lagi. Dan pada akhirnya 2 preman pasar itu dikalahkan oleh si Jaka. Namun dikarenakan si Jaka pendekar yang sangat baik hati dan tidak sombong, akhirnya tanpa sepatah kata pun si Jaka pergi meninggalkan preman-preman pasar tersebut. Untung dia orangnya baik. Kalau tidak, barangkali kita sudah tidak selamat lagi, Kang. Iya, pukulannya panas seperti api. Seumur-umur, Kakang baru kali ini mendapat lawan seperti dia, Dik. Siapa dia, Kang? Mana Kakang tahu? Dan pada akhirnya sampailah episode ini bersambung. Kang, saya gimana nih, Kang? Adik, bawa deh. Oke seluruh, terima kasih sudah menyimak video ini bersama-sama. Dan jangan khawatir, Mimin akan sambung lagi video selanjutnya. Maka pada itu, tetaplah stay di AG92 channel. Dan jangan lupa untuk tombol subscribe dan loncengnya dinyalakan agar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Akhiri salam dari Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.